Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subhanallah, salatan wa salam ala Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani apa tuh? Perkenalkan, saya Abdullah dengan itu ketik harapan satu episode 7. Di sini saya akan sedikit mengabarkan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh teladan yang sangat berharga, khususnya dalam konteks kepemimpinan pendidikan masa kini. Beliau mempraktikkan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang kokoh dan berkarakter mulia. Mari kita pelajari keempat aspek utama kepemimpinan beliau dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ilmu pendidikan. Keempat, sifat Rasulullah SAW. Pertama itu siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, dan yang terakhir fatona. Yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq adalah kejujuran dan integritas, di mana Rasulullah itu selalu berkata dan bertindak jujur, teguh pada kebenaran, menjadikan kepercayaan masyarakat tinggi terhadap beliau. Yang kedua, amanah. Amanah di sini adalah kepercayaan dan tanggung jawabnya. Beliau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa menyalahgunakan kepercayaan. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan pesan. Setiap ajaran dan perintah yang disampaikan dengan jelas, bertanggung jawab, dan tanpa ragu. Yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah di sini maksudnya yaitu kebijaksanaan dan kecerdasan, di mana Rasulullah mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam berbagai situasi. Dalam pendidikan, guru harus mempunyai sifat jujur, dapat dipercaya, dan menyampaikan ilmu dengan benar, serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, empati dan kasih sayang beliau. Rasulullah menunjukkan empati dengan merasakan dan memahami kondisi umatnya. Contohnya, beliau ketika sholat dengan istrinya, beliau mempercepat sholat saat mendengar tangisan bayi agar ibu bayi tidak terkejut. Kasih sayang beliau memperkuat ikatan emosional dengan pengikut, sehingga terciptalah lingkungan yang harmonis dan suportif. Dalam pendidikan, empati dan kasih sayang membantu guru dapat memahami kebutuhan dan masalah siswa, membangun suasana belajar yang kondusif dan penuh perhatian. Kemandirian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Bagaimana kemandirian beliau dan ketegasannya dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menunjukkan kemandirian dalam berdakwah dan memimpin tanpa bergantung pada pihak yang lain. Ketegasan beliau tampak dalam menentukan sikap terhadap masalah sosial dan menegakkan aturan. Dalam kepemimpinan pendidikan modern, sikap mandiri dan tegas penting untuk membuat keputusan yang adil dan efektif, sekaligus memberi contoh disiplin dan tanggung jawab. Kepemimpinan melalui teladan. Rasulullah selalu memimpin dengan memberi contoh nyata,
Beliau memberikan contoh nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Beliau langsung memperhatikan agar tindakan atau perilaku beliau bisa dicontoh oleh umat. Jadi Rasulullah dalam memimpin itu dengan memberi contoh nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Sikap dan perbuatan beliau mencerminkan ajaran Islam secara konsisten, sehingga pengikutnya mudah meneladani dan mempercayai. Seorang pemimpin pendidikan terutamanya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dan stafnya, menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam tindakan sehari-hari. Terus, bagaimana kita mengimplementasinya dalam dunia pendidikan? Penerapan karakter Rasulullah SAW dalam pendidikan itu sangat penting untuk membentuk generasi yang berkarakter. Guru dan pemimpin harus menegakkan amanah dengan tanggung jawab, menjaga kualitas pendidikan dan menunjukkan kejujuran yang bisa dikenal dengan kata sidik dalam menyampaikan ilmu serta memberi penilaian yang adil. Empati dan kasih sayang membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketegasan dan kemandirian Rasulullah SAW menjadi toladan agar pengambilan keputusan pendidikan bisa bertanggung jawab dan tepat. Dan juga selain itu, guru juga harus menjadi contoh moral dan akhlak sebagai toladan sehari-hari. Nilai-nilai ini sangat relevan di era digital sekarang karena menjaga integritas institusi dan membentuk siswa yang adaptif. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan Rasulullah dengan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah itu menjadi pondasi kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Empati dan kasih sayang, kemandirian dan ketegasan itu memperkuat hubungan dan pengambilan keputusan yang bijak. Kepemimpinan melalui teladan mengajak guru dan pemimpin mengimplementasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Meneladani kepemimpinan Rasulullah menghasilkan generasi yang cerdas akademik sekaligus kuat moral dan karakter. Jadi, mari kita terapkan nilai-nilai ini demi masa depan bangsa saya yang baik. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ala sabili rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.